Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya semuanya dalam keadaan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Kita percaya bahwa kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Haleluya. Tema renungan malam ini adalah mengalami kemenangan iman. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu memohon tuntunan kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hidup kami dikuatkan dan kami mengalami kemenangan iman, karena ada campur tangan Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat Alkitab malam ini di Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Melalui firman Tuhan ini, maka kita pelajari bahwa ada kemenangan iman bagi orang percaya. Daniel mengutarakan tentang tantangan yang begitu besar. Iblis gencar untuk merusak iman orang percaya. Berbagai tipu muslihat dilakukannya, di antaranya dengan cara kekerasan, dan jika tidak mempan, maka menggunakan cara bujuk rayu melalui berbagai tipuan dan kata-kata yang licin. Ketika Anda memperhatikan di sekeliling Anda, apakah ada praktek-praktek dari siasat iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi murtad dan meninggalkan imannya? Kita perlu sekali untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita agar mengalami perlindungan dari Tuhan. Memang ada yang sampai menjadi murtad karena rayuan berbisa dari iblis. Tetapi boleh jadi itu belum akhir dari segala-galanya, karena kita belum tahu isi hati mereka apakah sungguh-sungguh telah meninggalkan Tuhan. Namun tawaran iblis begitu gencar, entah melalui rayuan kekayaan, jabatan, popularitas, jodoh, dan lain-lain. Kalau dibiarkan, maka betul-betul akan menjadi murtad memang. Namun Daniel mengatakan yang menjadi murtad karena bujuk rayu setan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang fasik, sehingga tidak tahan dan tidak punya kekuatan untuk menolak tawaran dari penyesatan iman ini. Orang boleh salah jalan, punya kesempatan untuk kembali, tapi kalau sudah tersesat sampai mati, sangat disayangkan, maka murtadlah yang akan terjadi. Kita berdoa agar orang-orang di sekitar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Namun demikian, Daniel juga mengutarakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Artinya, pengenalan kita akan Tuhan menjadi penentu untuk mengalami kemenangan iman. Pengenalan akan Tuhan tidaklah sia-sia. Ketika kita makin mengenal Tuhan, maka kita pasti makin memahami bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi.
Kita ada hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewati berbagai cobaan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan akan memberi upah bagi mereka yang setia. Berbagai pemahaman kita tentang Tuhan ini akan memproteksi pikiran dan hati kita untuk menimbang dan menilai berbagai cara iblis untuk membelok iman kita, untuk merintangi iman kita. Maka kita punya kemampuan untuk menolaknya. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, kita mampu menepis, menolak kelicikan tawaran duniawi, sehingga kita mengalami kemenangan iman atas dosa. Selain itu, Daniel mengingatkan pentingnya anak Tuhan untuk bertindak supaya mengalami kemenangan iman. Maksudnya, jangan terlena, jangan membiarkan diri dipengaruhi oleh bujuk rayu iblis. Ayo, segera bertindak, menolak setiap pikiran jahat di dalam nama Tuhan Yesus, menolak setiap keinginan jahat yang terbesit di dalam hati, dan segera keluar dari situasi, pergaulan, atau lingkungan yang buruk yang so pasti akan merusak iman Anda. Saya berdoa agar Anda setiap hari mengalami kemenangan iman dan menikmati upah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu selalu mengalami kemenangan iman, karena Tuhan menyediakan kemenangan atas kami. Kuatkan kami ya Tuhan ketika menghadapi bujuk rayu dari iblis, bujuk rayu dari tawaran dunia yang kelihatannya menggiurkan, tapi sebenarnya akan merusak iman. Tolonglah kami Tuhan, memiliki hati yang bijaksana, supaya kami mengalami kemenangan dalam Tuhan. Kami menang dalam rumah tangga kami. Kami menang di dalam kerohanian kami. Kami menang membawa anak-anak kami takut akan Tuhan. Kami menang dalam pekerjaan dan keuangan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini ketika kami akan beristirahat di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat juga menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada rekan-rekan Anda. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.